Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi yang telah kita pelajari selama mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, tapi sebelum itu, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Azari dari kelas 3A Sistem Informasi dengan NPM 2210631 587. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan 5 materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, yang di pertama itu adalah fiat dan teks, lalu sistem pembayaran elektronik. Nah, yang ketiga itu ada sistem P2P lending dan crowdfunding. Yang keempat ada sistem investasi, lalu yang terakhir ada sistem transfer uang. Oke, dengan dibuatnya video ini diharapkan kita dapat memahami lebih dalam ya atas apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi langsung kita mulai aja. Sebelum mulai materi, saya akan menjelaskan dulu ini tentang apa itu sistem informasi akuntansi dan keuangan. Sistem informasi akuntansi dan keuangan adalah elemen penting dalam menjalankan kegiatan bisnis dan organisasi. Nah, SIAK adalah suatu sistem yang mengintegrasikan prosedur, perangkat lunak, dan komponen lainnya untuk mengelola informasi keuangan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang SIAK, kita dapat melihat bagaimana SIAK berperan dalam konteks fiat dan pajak. Nah, SIAK menggabungkan berbagai aspek dalam pengelolaan informasi keuangan, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Berikut ini adalah beberapa elemen penting dalam pemahaman SIAK. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Nah, SIAK mencakup prosedur untuk mengumpulkan data keuangan dari berbagai sumber seperti penjualan, pembelian, transaksi lainnya. Juga informasi ini bisa berasal dari berbagai departemen dalam organisasi. Lalu yang kedua ada pengolahan informasi. Setelah data terkumpul dan mengolah dengan menggunakan perangkat lunak dan alat yang sesuai, proses pengolahan seperti ini dapat mencakup perhitungan seperti perpajakan, penggajian karyawan, dan lainnya. Nah, lalu yang ketiga ini ada pelaporan informasi. Nah, hasil dari pengolahan data keuangan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini bisa berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini juga membantu manajemen dan memangku kepentingan lainnya untuk memahami kinerja keuangan organisasi SIAK. Nah, SIAK ini sangat penting dalam memberikan dasar informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi yang tepat terkait dengan kegunaan manajemen menggunakan informasi ini untuk merencanakan pengendalian dan pengelola sumber daya keuangan organisasi ketika kita membahas fiat dan pajak. SIAK juga memainkan peran kunci. Fiat adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah. SIAK digunakan untuk merekam semua transaksi keuangan terkait dengan fiat dan pajak. Ini mencakup pendapatan, pengeluaran, dan penghitungan pajak. Selain itu juga membantu pelaporan pajak peragatan yang di regul pajak yang laku ini Gasiswan.
Nah, pajak ya dapat mengenali peran pentingnya dalam mengelola informasi keuangan, termasuk aspek-aspek seperti fiat dan pajak yang merupakan elemen penting dalam operasi-operasi dan pemerintah. Nah, setelah pendahuluan tadi, kita akan melanjut ke penjelasan fiat dan tax. Apa sih fiat currency? Nah, sekarang mari kita fokuskan pada fiat currency. Apa itu fiat currency? Nah, fiat currency atau mata uang. Fiat adalah bentuk mata uang yang memiliki nilai karena regulasi pemerintah, yang berarti mereka ini tidak didukung oleh aset fisik seperti emas atau perak. Nah, untuk memahami mata uang fiat berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kelebihan dari dan kekurangan dari sistem mata uang ini. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu ada di kontrol monitor. Nah, salah satu kelebihan terbesar dari fiat currency adalah kemampuan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan pasokan uang ekonomian. Dengan kontrol ini mereka dapat merespon perubahan ekonomi dengan berbagai kebijakan monitor seperti penyesuaian suku bunga dan mengatur jumlah uang yang beredar. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah gejolak berlebihan. Atau yang kedua ada kemudahan penggunaan fiat currency ini sangat mudah gitu digunakan dalam transaksi. Selanjutnya, sehari-hari mata uang kertas dan uang digital memungkinkan individu untuk dengan cepat membayar barang dan jasa tanpa harus membawa atau mengukur komoditas fisik seperti emas atau logam berharga lainnya. Nah, jadi ini membuat currency menjadi pilihan yang nyaman dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, si fiat currency ini dia nggak bergantung kepada nilai komoditas fisik ya. Jadi pemerintah dapat merespon perubahan ekonomi lebih, mereka dapat mencetak lebih banyak duit gitu, mencetak lebih banyak uang saat ekonomi membutuhkannya untuk mendukung pertumbuhan atau mengurangi pasokan uang untuk mengendalikan inflasi. Lalu setelah menjelaskan tentang kelebihan tadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangannya nih. Nah, kekurangan itu adalah yang pertama ada rentan terhadap inflasi dan deflasi. Fiat currency sangat rentan terhadap fluktuasi nilai karena nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, atau jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada mata uang tersebut, maka ini akan menyebabkan inflasi atau peningkatan harga secara umum. Dan sebaliknya, penarikan tiba-tiba uang dari pasar dapat menyebabkan deflasi, yaitu penurunan harga secara umum lalu kekurangan uang. Lalu berikutnya yaitu devaluasi atau depresiasi fiat currency. Nah, juga tentang terhadap devaluasi atau depresiasi, terutama dalam situasi krisis ekonomi, politik atau sosial di suatu negara. Ketidakstabilan ekonomi, politik, atau perubahan pemerintahan yang tidak stabil dalam menyebabkan mata uang lokal kehilangan nilai terhadap mata uang asing. Nah, ini sedikit bahaya. Lalu yang ketiga ini ada tidak ada nilai intrinsik. Salah satu kekurangan utama dari fiat currency adalah bahwa mereka tidak memiliki nilai intrinsik yang melekat kepadanya. Nilainya sepenuhnya bergantung pada persepsi dan kepercayaan masyarakat. Nah, ini membuatnya rentan terhadap fluktuasi pasar dan spekulasi mata uang. Dalam praktiknya, sebagian besar negara di seluruh dunia saat ini menggunakan fiat currency. Oleh karena itu, kebijakan monitor yang bijak dan stabil atas pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga nilai mata uang pemerintah, bank
sentral ini harus memetakan bahwa mata uang tetap saja tidak mengandung terlalu terpengaruh oleh gejolak pasar, lalu pajak dan sistem akuntansi pajak dan sistem informasi dan keuangan pajak adalah elemen sentral dalam disiplin keuangan dan akuntansi. Sendal ekonomi itu suatu negara lebih pajak peran yang sangat penting mengatur dinaruhi aktivitas ekonomi, alokasi sumber daya bus. Selanjutnya, infrastruktur merencanakan dan mengelola anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan pajak sebagai faktor utama. Pemahaman tentang bagaimana dana ini dialokasikan untuk pencapaian tujuan ekonomi dan sosial menjadi esensial. Analisis kebijakan keuangan kedua pihak memiliki dampak besar pada aktivitas ekonomi dalam mata kuliah Sistem Informasi dan Keuangan. Nah, kita pelajari bahwa tarif pajak yang tinggi dan di individu atau perusahaan ditaruhi sanitasi dan tabungan ini berbawa analisis keuangan sebagai top penting dalam mata kuliah keuangan. Lalu yang ketiga, pajak bukan hanya tentang pengumpulan dana, tapi juga tentang bagaimana dana ini dikelola dan dialokasikan dalam mata kuliah Sistem Informasi Keuangan. Kita belajar bahwa manajemen pajak yang mencakup efisiensi, keadilan, dan kepatuhan perpajakan. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana pemerintah dapat mengumpulkan donation, mungkin membani atau berada atau bisnis. Keadilan di sisi melibatkan pertimbangan sistemasi kita juga tekniau dan pajak dampak signifikan dapat pada laporan keuangan. Perusahaan harus menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak yang harus mereka bayar dan melibatkan pemahaman mendel tentang regulasi pajak yang berlaku, metode perhitungan, serta perlakuan pajak dalam laporan keuangan. Setelah itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak perubahan peraturan pajak pada laporan keuangan. Nah, mereka yang sering menjadi topik utama dalam mata kuliah akuntansi keuangan ini adalah kelima, bacaan bisnis dan investasi. Dalam konteks mata kuliah Sistem Informasi Keuangan juga memiliki implikasi internasional yang signifikan. Bisnis sering beroperasi di berbagai yurisdiksi yang memiliki aturan perpajakan yang berbeda. Ini menciptakan tantangan dalam manajemen pajak lintas batas dan memerlukan pemahaman tentang perjanjian perpajakan ganda, menghindarkan pajak internasional, serta regulasi internasional terkait perpajakan. Dalam mata kuliah Sistem Informasi, kita memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengelola pajak di lingkungan bisnis yang semakin global. Dalam Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, perpajakan menjadi elemen yang sangat penting untuk dipantau dan dikelola dengan baik. Sistem Informasi Akuntansi mampu mengintegrasikan data perpajakan dengan laporan keuangan. Nah, memungkinkan perusahaan untuk memahami dampak pajak kinerja keuangan mereka. Selain itu, sistem informasi juga harus memastikan kepatuhan perpajakan dan memberikan alat yang dilakukan untuk pelaporan yang akurat pada otoritas pajak kesimpan pajak back integral. Nah, darangan dan akan memiliki dampak yang luas pada ekonomi, perusahaan, dan individu. Dalam mata kuliah Sistem Informasi dan Keuangan, pemahaman tentang fungsi pajak, manajemen pajak dan regulasi perpajakan, serta dampaknya pada laporan keuangan menjadi sangat penting. Pemahaman ini adalah
aset berharga dalam menjaga kesehatan keuangan suatu negara atau perusahaan, serta dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dalam dunia yang berubah gitu. Lalu saya akan bahas tentang peran sistem informasi akuntansi dan pajak. Nah, sistem informasi akuntansi sangat penting dalam mengelola pajak ini ya. Jadi memungkinkan perusahaan untuk pertama memonitor pengeluaran dan pemasukan yang terkait dengan pajak. Yang kedua, mungkin untuk yang pertama memonitor pengeluaran dan pemasukan yang terkait dengan pajak, lalu menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkan pajak dengan benar kepada otoritas pajak, pengelola dokumen dan catatan pajak dengan baik. Lalu mari kita lihat contoh nih, studi kasusnya. Bagaimana perusahaan ABC Manajemen Pajak dengan sistem informasi akuntansi ke perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan. Nah, beberapa negara mereka memiliki pendapatan yang signifikan dan berhadapan dengan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan perusahaan, pajak penjualan, dan pajak kepemilikan properti di berbagai yurisdiksi. Nah, perusahaan ini menggunakan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi yang memainkan peran kunci dalam manajemen pajak. Mereka melaporkan pajak yang akurat, memungkinkan perusahaan untuk mencatat dan melaporkan pajak dengan akurat sesuai dengan peraturan masing-masing. Yurisdiksi ini termasuk pemantauan tarif pajak, penghitungan kewajiban pajak, dan memisahkan pajak yang berlaku di berbagai lokasi. Nah, operasi yang pertama di sini ada manajemen risiko pajak, sistem informasi akuntansi merek. Sistem informasi akuntansi mereka memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko pajak. Nah, contoh kasusnya adalah ketika perubahan peraturan pajak di salah satu negara dapat memengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Dengan siap perubahan dapat melakukan simulasi dan analisis dampak perubahan ini pada laporan keuangan mereka, sehingga dapat merencanakan tindakan yang diperlukan. Lalu juga pengoptimalan pajak perusahaan ABC juga menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka yang melakukan analisis keuangan untuk mengidentifikasi peluang pengamatan pajak yang sah. Misalnya mereka ingin mungkin mematenkan pajak yang tawakan memungkinkan mereka mengurangi beban pajak mereka sambil mendukung inisiatif dalam lingkungan. Lalu kepatuhan pajak yang ketat dalam konteks pajak internasional. Nah, siap membantu perusahaan ini mematuhi peraturan perpajakan yang kompleks. Nah, mereka juga memantau perjanjian perpajakan ganda yang mengelola risiko penghindaran pajak dan memastikan bahwa operasi lintas batas mereka mematuhi aturan. Selanjutnya perpajakan setiap jurisdiksi. Lalu yang di terakhir ada audit dan pelaporan juga memainkan peran penting menghadapi audit pajak perusahaan ABC di Cepatakes dan PAK yang ditukudarkan Risenda PAK yang kelai P ini sistemasi akuntansi ABC dan memanfaatkan peluang penghematan pajak yang sah. Nah, sistem ini juga membantu mereka mematuhi regulasi perpajakan di berbagai di mana mereka beroperasi sebagai tambahan siap gitu, membantu mereka dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih cerdas dan strategis. Lalu ini di sini juga saya akan membahas tentang pentingnya keamanan
dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan, keamanan sistematis akuntansi dan keuangan adalah aspek kritis yang tidak boleh diabaikan, mengingat kita ini berurusan dengan data keuangan yang sangat sensitif. Melindungi informasi ini dari berbagai ancaman keamanan sangat penting ya. Jadi mari kita eksplorasi lebih lanjut mengapa keamanan sangat vital dan konteks ini. Yang pertama adalah kerahasiaan data informasi dengan informasi keuangan seperti perusahaan, seperti laporan keuangan, data pelanggan dan rekening bank, termasuk dalam kategori informasi yang sangat sensitif. Pelanggaran keamanan yang mengakibatkan akses tidak sah ke data ini gitu dapat menyebabkan rugi finansial dan reputasi yang serius, misalnya pencarian data pelanggan atau kebocoran laporan keuangan dapat merusak kepercayaan pelanggan dan investor yang mengakibatkan sanksi hukum. Lalu yang kedua ada integritas yang tidak mengalami peran yang tidak sah. Upaya perusakan dan manipulasi data keuangan dapat merusak kealahan laporan keuangan yang ganda. Nah, saham dan data dunia yang semak digital, ketersediaan data hal yang sama pentingnya dengan kaisa interanan perang atau bencana alam bisa mengganggu ketersediaan data dalam konteks keuangan ya. Ketersediaan dan yang diperlukan dalam dapat berdampak besar pada keberlangsungan bisnis dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada kepatuhan regulasi. Nah, kepatuhan regulasi ini dengan lalu keamanan yang berlaku adalah satu harusan banyak negara memiliki regulasi terkait. Nah, perlindungan data keuangan seperti GDPR di Uni Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat, pelanggaran. Nah, beberapa negara mereka memiliki pendapatan yang signifikan dan berhadapan dengan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan perusahaan, pajak penjualan, dan pajak kepemilikan properti di berbagai yurisdiksi. Nah, perusahaan ini menggunakan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi yang memainkan peran kunci dalam manajemen pajak. Mereka melaporkan pajak yang akurat, memungkinkan perusahaan untuk mencatat dan melaporkan pajak dengan akurat sesuai dengan peraturan masing-masing. Yurisdiksi ini termasuk pemantauan tarif pajak, penghitungan kewajiban pajak, dan memisahkan pajak yang berlaku di berbagai lokasi. Nah, operasi yang pertama di sini ada manajemen risiko pajak. Sistem informasi akuntansi sistem informasi akuntansi mereka memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko pajak. Nah, contoh kasusnya adalah ketika perubahan peraturan pajak di salah satu negara dapat memengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Dengan siap perubahan dapat melakukan simulasi dan analisis dampak perubahan ini pada laporan keuangan mereka, sehingga dapat merencanakan tindakan yang diperlukan. Lalu juga pengoptimalan pajak perusahaan. ABC juga menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka yang melakukan analisis keuangan untuk mengidentifikasi peluang pengamatan pajak yang sah. Misalnya mereka ingin mungkin mematenkan pajak yang tawakan memungkinkan mereka mengurangi beban pajak mereka sambil mendukung inisiatif dalam lingkungan. Lalu kepatuhan pajak yang ketat dalam konteks pajak internasional. Nah, siap membantu perusahaan ini mematuhi peraturan perpajakan yang kompleks. Nah, mereka juga memantau perjanjian perpajakan ganda yang mengeluarkan risiko
pengindaran pajak dan memastikan bahwa operasi lintas batas mereka mematuhi aturan gitu. Selanjutnya perpajakan setiap riksi yang lalu yang di terakhir ada audit dan pelaporan juga memainkan peran penting menghadapi audit pajak perusahaan ABC di Cepatakes dan PAK yang ditukudakan Risenda PAK yang kelai P ini sistemasi akuntansi ABC dan memanfaatkan peluang penghematan pajak yang sah. Nah, sistem ini juga membantu mereka mematuhi regulasi perpajakan di berbagai di mana mereka beroperasi sebagai tambahan siap gitu, membantu mereka dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih cerdas dan strategis. Lalu ini di sini juga saya akan membahas tentang pentingnya keamanan dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan. Keamanan sistematis akuntansi dan keuangan adalah aspek kritis yang tidak boleh diabaikan, mengingat kita ini berurusan dengan data keuangan yang sangat sensitif. Melindungi informasi ini dari berbagai ancaman keamanan sangat penting. Jadi mari kita eksplorasi lebih lanjut mengapa keamanan sangat vital dan konteks ini. Yang pertama adalah kerahasiaan data informasional dengan informasi keuangan seperti perusahaan, seperti laporan keuangan, data pelanggan dan rekening bank, termasuk dalam kategori informasi yang sangat sensitif. Pelanggaran keamanan yang mengakibatkan akses tidak sah ke data ini gitu dapat menyebabkan rugi finansial dan reputasi yang serius. Misalnya pencarian data pelanggan atau kebocoran laporan keuangan dapat merusak kepercayaan pelanggan dan investor yang mengakibatkan sanksi hukum. Lalu yang kedua ada integritas yang tidak mengalami peran yang tidak sah. Upaya perusakan dan manipulasi data keuangan dapat merusak kealahan laporan keuangan yang ganda. Nah, saham dan data dunia yang semak digital, ketersediaan data hal yang sama pentingnya dengan Kaisa. Interanan perang atau bencana alam bisa mengganggu ketersediaan data dalam konteks keuangan ya. Ketersediaan dan yang diperlukan dalam dapat berdampak besar pada keberlangsungan bisnis dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada kepatuhan regulasi. Nah, kepatuhan regulasi ini dengan lalu keamanan yang berlaku adalah satu, harusan banyak negara memiliki regulasi terkait. Nah, perlindungan data keuangan seperti GDPR di Uni Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat, pelanggaran informasi yang berhubungan dengan keuangan. Mereka perlu memahami berbagai ancaman keamanan dan teknik perlindungan data yang efektif untuk memastikan integritas, kerahasiaan dan ketersediaan informasi keuangan yang vital. Ini selain itu, pemahaman tentang regulasi dan kepatuhan juga merupakan bagian krusial dari kurikulum mata kuliah ini. Nah, namun tadi itu kita sudah membahas tentang sistem perpajakannya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sistem pembayaran elektronik. Tapi sebelum itu kita istirahat dulu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sistem pembayaran elektronik ini adalah salah satu komponen penting dalam ekosistem bisnis modern yang mempengaruhi proses keuangan dan akuntansi. Perusahaan sistem ini mencakup berbagai teknologi dan metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai fisik atau cek.
Nah, berikut ini adalah gambaran lengkapnya sistem pembayaran elektronik menggunakan atau payment menggunakan teknologi. Digital dan perangkat elektronik untuk dilakukan transaksi keuangan ini mencakup berbagai metode seperti kartu kredit, debit, transfer bank elektronik, di GUR, dan perusahaan untuk membayar barang dan biasa secara elektronik yang memungkinkan efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam proses transaksi sistem pembayaran elektronik atau sering disebut sebagai e-payment ya. Nah, adalah salah satu konsep infrastruktur yang memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan teknologi digital dan berangkat elektronik sistem ini. Nah, mencakup berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan dalam dunia digital, memungkinkan konsumen dan perusahaan untuk mengakses berbagai layanan keuangan tanpa harus bergantung pada uang ya. Nah, uang cek fisik berpatok pada metode pembayaran elektronik yang umum digunakan mencakup kartu kredit, mencakup beberapa berikut. Yang pertama ada kartu kredit. Kartu kredit menggunakan kartu mereka untuk mengulakan pembelian secara online atau toko fisik. Transaksi ini kemudian dicatat dan dapat dibayarkan oleh pemegang kartu pada akhir bulan. Nah, lalu yang ada di kedua ini satu namanya debit atau kartu debit adalah cara untuk melakukan pembayaran elektronik. Nah, perbedaannya adalah bahwa transaksi dibebankan secara langsung dari rekening bank. Nah, bank pemegang kartu sehingga tidak ada uang yang harus dibayar di akhir bulan. Jadi kalau kartu kredit tadi tuh semacam utang gitu ya. Dan sedangkan debit ini yang langsungnya jadi harus punya saldo dulu. Jadi bisa pakai untuk si debit ini. Lalu yang ketiga ada transfer bank. Nah, elektronik dan transaksi ini melibatkan transfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya. Secara elektronik ini digunakan untuk membayar tagihan, transfer antar bank, dan berbagai transaksi bisnis. Lalu yang keempat ada dompet digital. Dompet digital ini atau aplikasi dompet digital adalah aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang mereka secara digital dan melakukan transaksi dengan mudah. Contohnya, dompet digital yang populer adalah PayPal, iPal, Google Pay dan sebagainya. Lalu yang kelima ada cryptocurrency, mata uang digital seperti Bitcoin, dan itu adalah untuk bentuk pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi blockchain. Mereka memungkinkan transaksi internasional yang cepat dan aman tanpa melibatkan bank atau pihak ketiga. Lalu berikut ini adalah komponen sistem pembayaran elektronik. Yang pertama ini ada pengguna atau user. Ini mungkin cakup konsumen bisnis. Pada pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi pengguna adalah elemen kunci dalam sistem pembayaran elektronik. Lalu yang kedua ada perangkat elektronik, authenticator. Pengguna menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan mesin kasir untuk mengakses sistem pembayaran elektronik. Lalu yang ketiga ada jaringan atau network. Jaringan atau komunikasi internet. Memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung ke penyedia layanan pembayaran atau payment service providers adalah salah satu komponen juga nih. Entitas seperti bank, vintage, dan perusahaan kartu kredit yang menyediakan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi.
pembayaran. Lalu berikutnya pada prosesor pembayarannya atau payment prosesor ini adalah entitas yang memproses dari mengotomasi transaksi. Mereka memvalidasi transaksi, memindahkan data, dan mengintegrasikan data ke dalam sistem akuntansi. Lalu yang keenam ini ada lembaga regulasi atau regulatory. Nah, lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran elektronik untuk memastikan keamanan, kepatuhan dan perlindungan konsumen. Lalu berikutnya ada keuntungan dan dari penggunaan sistem. Nah, pembayaran elektronik ini yang pertama adalah kemudahan dan kecepatan. Dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa perlu menghitung uang tunai atau menunggu cek cairan. Kan selalu ada misalnya kita transaksi manual itu kayak harus dihitung dulu. Nah, kalau misalnya salah hitung juga kan itu menjadi PR sendiri. Sedangkan kalau di sistem pembayaran elektronik ini dia tuh kan otomatis kalian bayarnya ya berapa otomatis tuh masuk ke datanya, lalu ada rekam jejak atau audit trail. Nah, sistem ini mencatat setiap transaksi, memudahkan pemantauan audit dan pelaporan keuangan. Nah, kalau misalnya kita pakai transaksi menggunakan uang fiat gitu, itu perlu nulis sendiri tuh transaksinya. Nah, bagaimana kapan, berapa, dan siapa. Sedangkan kalau misalnya menggunakan sistem pembayaran elektronik ini otomatis tercatat siapa yang bayar, siapa yang menerima, berapa totalnya, pajaknya berapa, itu otomatis ada. Lalu yang ketiga ini ada keamanan teknologi. Nah, keamanan teknologi canggih seperti enkripsi dan autentikasi 2 faktor dapat menjaga seperti kalau misalnya kita menggunakan uang fisik atau uang fiat. Nah, keamanan ini juga tetap dipertanyakan. Kayak bisa aja kita tiba-tiba uang kita diambil, atau mungkin pas kita melakukan pembayaran ini kita udah bayar sebenarnya, tapi karena nggak ada datanya, si penerima itu dia ngaku-ngaku bahwa kalian ini sebenarnya belum bayar atau gimana. Nah, ini kan menjadi faktor keamanan yang berat untuk penggunaan uang fiat. Sedangkan untuk pembayaran elektronik itu semuanya tercatat, semua itu ada buktinya. Jadi aman lah. Kalau misalnya kita mungkin ya bisa ada hacker yang bisa nyuri uang kita, tapi dengan autentikasi dua faktor ini kan hal tersebut dapat dicegah gitu. Lalu ada efisiensi biaya. Nah, sistem pembayaran biaya elektronik ini mengurangi biaya percetakan dan pengolahan uang. Nah, serta mengurangi risiko kesalahan manusia. Nah, kalau misalnya ada kita pakai uang fiat seperti tadi setelah disebutkan, lalu butuh modal lagi gitu untuk mencetak uangnya, maupun ini telah ditampung atau dibebankan kepada pemerintah gitu, tapi tetap aja ini juga jadi hal yang perlu dipertimbangkan. Dan sedangkan untuk sistem pembayaran elektronik semuanya itu elektronik, kita nggak perlu fisik, nggak perlu dicetak, yang penting diamain aja. Jadi biasanya biayanya bisa lebih efisien gitu. Kalau keuntungan berikutnya itu adalah akses global. Nah, transaksi dapat digunakan di seluruh dunia, memungkinkan bisnis untuk mengakses pasar global. Nah, kalau misalnya kita pakai mata uang fiat, tentu setiap negara itu beda-beda kan. Jadi kayak di Indonesia nih kita pakai rupiah, sedangkan di Malaysia ini pakai ringgit. Nah, gimana kalau negara-negara lainnya itu tentu itu akan ribet gitu kalau kita perlu menukarkan uang-uang tersebut sesuai dengan mata uang negaranya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai sistem pembayaran elektronik, semua itu dikonversikannya gampang.
Jadi kita bisa melakukan transaksi ke seluruh dunia dengan mudah. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang tantangan dari sistem pembayaran. Nah, elektronik ini, meskipun keamanan dari tadi aman gitu, nggak ada autentikasi enkripsi, tapi tetap ini aja menjadi tantangan sendiri dari sistem elektronik ini, pembayaran elektronik. Jadi karena seperti perasaan data penipuan online merupakan masalah yang sering terjadi dalam sistem pembayaran elektronik ini. Nah, untuk penipuan gampang banget gitu, misalnya orang di Facebook yang orang yang namanya, selain itu juga privasi menjadi masalah serius nih gitu di sistem pembayaran elektronik ini. Jadi kalau misalnya udah diturtas, tentu data-datanya juga kita tuh sebar gitu, lalu ada juga keterbatasan akses beberapa daerah atau kelompok masyarakat mungkin nggak memiliki akses yang memadai teknologi tersebut ya, seperti di pelosok, mungkin di desa-desa udah ada gitu akses internet, tapi mereka itu masih minim mengenai informasi penggunaan si sistem sistem pembayaran elektronik ini. Jadi ini menjadi tantangan sendiri dari sistem pembayaran elektronik tersebut. Nah, perlu adanya persebaran fasilitas gitu yang dilakukan oleh pemerintah, juga sosialisasi tentang bagaimana sistem pembayaran elektronik ini bekerja, lalu ada regulasi dan yang mengubah terus ini. Di sistem pembayaran elektronik ini tentu memiliki regulasi, dan regulasi ini sering waktu terus berubah jadi peraturan tentang sistem pembayaran elektronik ini menggunakan perusahaan yang selalu memantau perubahan ini. Yang terakhir ada volatilitas nilainya untuk currency-nya ya. Tentu nah, currency ini cryptocurrency ini memiliki nilai yang sangat fluktuatif, yang dapat memengaruhi akuntansi dan manajemen risiko. Kalau misalnya kalian menyimpan uang di pembayaran elektronik tapi tetap dapat bentuk rupiah, itu mungkin aman ya, stabil, meskipun tetap ada naik turunnya. Tapi kalau misalnya kalian simpan di cryptocurrency itu terus sering naik turun gitu, mungkin hari ini uang kalian ada 1 juta, kalau dikonversi ke rupiah, tapi bisa ya tiba-tiba besok tuh kalian nggak punya uang sama sekali gitu. Jadi lalu kita akan membahas tentang implikasi pada sistem informasi akuntansi dan keuangan. Yang pertama ada integrasi sistem. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa sistem pembayaran elektronik terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi mereka, agar transaksi tercatat dengan benar. Lalu ada akuntansi pajak, peraturan pajak untuk transaksi elektronik mungkin berbeda gitu. Nah, perusahaan harus memastikan ketataannya ya benar. Lalu yang ketiga itu ada analisis data sistem pembayaran elektronik, menghasilkan banyak data yang dapat digunakan untuk analisis keuangan dan permodelan. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai acuan gitu untuk membuat keputusan berikutnya dari data-data yang udah dibuat ini. Lalu ada manajemen risiko. Perusahaan itu harus mengelola risiko terkait dengan transaksi elektronik, termasuk risiko keamanan. Nah, dalam mata kuliah sistem informasi ini, akuntansi dan keuangan, mahasiswa akan mempelajari cara mengintegrasikan sistem pembayaran elektronik ke dalam proses akuntansi keuangan dan mengelola implikasi keuangan yang terkait. Mungkin juga untuk memahami peran regulasi elektronik yang kompleks. Nah, itu juga jadi salah satu sistem pembayaran elektronik ya. Dalam mata kuliah kita berikutnya itu kita akan membahas bagaimana sistem P2P lending dan crowdfunding. Nah, tapi sebelum itu kita tentu istirahat dulu.
Oke, kita lanjut. Nah, bentuk atau susah maka telah berdana tanpa harus melibatkan lembaga keuangan konvensional di era mana teknologi informasi menjadi dibarengkan cutting dan tingkor bagaimana teknik mengubah dan memajukan dunia keuangan kehadiran, tapi juga telah menciptakan dampak yang signifikan pada ekonomi global dan bisnis bagi mahasiswa mata kuliah sistem informasi, akuntansi dan keuangan. Pemahaman dalam tentang P-lending dan kering telah menjadi satu keharusan karena sistem ini berkembang. Kita akan menjelajahi bagaimana sistem ini bekerja, konsep dasarnya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, bagaimana manfaat dan tantangan yang ada di dalam konsep P2P lending ini, dan crowdfunding dalam pengembangan lebih lanjut. Kita akan mengeksplorasi dampak positif dari P2P lending dan crowdfunding dalam memfasilitasi akses ke modal, memperluas peluang bisnis dan mengurangi hambatan finansial. Namun juga kita akan mengidentifikasi tandangan seperti risiko regulasi dan keamanan yang mungkin terjadi dalam konteks ini. Dengan demikian, materi ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran yang semakin penting dari P2P lending dan crowdfunding dalam dunia keuangan dan bisnis kontemporer. Nah, yang pertama itu apa tuh P2P lending? Nah, singkatan dari P2P lending itu adalah sebuah dari inovasi dalam sebuah dunia keuangan yang mengubah cara seluruh proses jadi lebih cepat dan efisien. Nah, pada dasarnya P2P lending ini menciptakan kesempatan bagi individu atau perusahaan yang tidak diakui oleh lembaga keuangan tradisional seperti meminjam uang. Sebaiknya ini memberikan cara alternatif bagi investor untuk mengalokasikan dana mereka dan mendapatkan imbal hasil dari yang lebih tinggi daripada investasi konvensional. Dalam konteks bisnis, P2P lending ini juga dapat digunakan sebagai sarana pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses dibandingkan dengan metode kolonial. Hal ini juga membantu usaha kecil dan menengah lalu UMKM untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan untuk menumbuhkan dan membangunkan. Namun seperti halnya bisnis investasi dan peminjaman lainnya, P2P lending juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Jadi risiko ini mencakup kemungkinan peminjam gagal membayar pinjaman atau volatilitas pasar yang mengaruhi kinerja investasi. Oleh karena itu penting bagi para peminjam dan investor untuk memahami risiko dan ini dengan baik dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang cermat serta secara keseluruhan. Lending telah mengadopsi ke keuangan yang signifikan menggunakan peminjam demonstrasi MU. Nah, plat landap perbankan adalah dan pendanaan tradisional. Nah, lalu bagaimana sih cara P2P lending ini bekerja? Mengajukan permohonan peminjaman dan jumlah yang mereka butuhkan. Nah, untuk pembiayaan yang pertama, meminjam itu mengajukan permohonan pinjaman. Proses dimulai ketika peminjam mengajukan permohonan peminjaman melalui platform P2P. Ya, mereka akan menyebutnya jumlah mereka dan membutuhkan yang mereka butuhkan dan juga tujuan pembiayaan tersebut. Informasinya akan membantu para calon investor dalam membuat keputusan yang tepat saat memilih peminjam yang ingin mereka pinjam dukung. Lalu berikutnya ada penilaian risiko kredit peminjam dan menetapkan suku bunga setelah peminjaman
mengajukan permohonan platform P2P yang akan melakukan evaluasi risiko kredit peminjaman ini, yang melibatkan pengecekan kredit, pengajuan pembukuan meminjam untuk membayar kembali pinjaman yang menentukan SUK bunga yang sesuai. SUK bunga ini mungkin disesuaikan berdasarkan risiko yang terkait dengan peminjam yang di mana peminjam dengan profil risiko lebih tinggi memungkinkan digunakan suku bunga lebih tinggi. Lalu pemilihan peminjaman oleh investor-investor yang bisa menjadi individu dan atau bisnis, kemudian memeriksa daftar peminjam yang tersedia di platform. Mereka juga bisa memilih pinjam berdasarkan profil risiko meminjam tujuan investasi. Bagaimana mereka dan suku bunga yang ditawarkan ini adalah tahap bagaimana investor dapat melakukan investasi, verifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam beberapa pinjam. Lalu beberapa peminjaman untuk mengurangi risiko, lalu ada pengumpulan dana dari berbagai investor. Nah, setelah investor memutuskan untuk mendukung peminjam tertentu, dana mereka akan digabungkan dengan dana dari investor lainnya yang juga memiliki peminjaman yang sama atau berubah. Hal ini memungkinkan peminjaman meminjam untuk memenuhi dengan jumlah yang dibutuhkan. Proses pengumpulan dana ini biasanya mencerminkan prinsip dasar P2P lending, yaitu pinjaman yang didanai oleh kerumunan atau investor, peminjam, pembayaran pinjaman, dan distribusi pembayaran. Ini adalah tahap terakhir, yaitu peminjam kemudian membayar pinjamannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, termasuk pembayaran bunga dan cicilan pokok. Platform P2P tanggung jawab untuk mengelola proses pembayaran ini. Nah, dana yang diterima dari peminjam kemudian distribusikan kepada investor sesuai dengan bagian yang mereka dalam pinjaman tersebut. Proses ini meminjam proses menciptakan hubungan asing menggunakan antara meminjam dan investor, di mana meminjam mendapatkan akses ke dana yang mereka butuhkan tanpa harus melibatkan lembaga keuangan seperti tradisional, dan investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembalian yang kompetitif. Dan investasi mereka ini juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mengotomasikan banyak aspek di proses ini sehingga memberikan efisiensi yang signifikan. Lalu bagaimana memberikan peran sistem informasi akuntansi dalam P2P lending? Nah, sistem informasi akuntansi sangat ini juga transparansi antara peminjam dan investor. Berikut adalah peran-peran dari SIAK dan sistem P2P lending. Yang pertama, ini ada pencatatan transaksi yang akurat. SIAK memastikan bahwa setiap transaksi baik yang terkait dengan meminjam atau investor tercatat dengan benar. Nah, ini mencakup cicilan bunga semua transaksi keuangan yang terkait dengan pinjaman, catatan yang akurasi untuk menjaga integritas dan keandalan dan kealangan di plat PLP buah dan pembayaran digunakan untuk buah yang harus dibayarkan oleh peminjam. Pengetahuan kosan terhadap saldo peminjaman, tingkat bunga, dan penjualan SIAK dan perhitungan ini dapat diotomatisasi menggunakan sistem memiliki risiko kesalahan. Laporan ini mencakup semua neraca laporan bagi arus kas yang sangat penting untuk mengungkapkan kinerja platform P2P dan menjaga kredibilitas di mata regulator investor dan pemegang saham.
Lalu ada transparansi dan kepercayaan SIAK membantu menciptakan tingkat transparansi yang tinggi antara peminjam dan investor. Semua pihak dapat mengakses catatan transaksi, jadwal pembayaran, dan informasi lain yang relevan. Ini membantu menjaga kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa semua pihak memahami sepenuhnya aspek-aspek finansial pinjaman dari investasi. Lalu juga berikutnya ada manajemen risiko. SIAK juga berperan dalam manajemen risiko dengan data yang tercatat dengan NIK dan sistem pelaporan yang akurat, sistem PP, dan mengidentifikasi potensi risiko kredit dan menghilangkan yang untuk mengurangi risiko. Ini terakhir ada esensi operasional otomatisasi yang diintegrasikan dalam baik membantu mengurangi biaya administrasi dan menghemat waktu tertentu menggunakan platform untuk berfungsi lebih lancar. Atau lalu lebih penting untuk diingat bahwa P2P lending ini seringkali menghadapi tantangan dalam hal risiko kredit dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu penting bagi platform P2P untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang dana di tangan ini dan memastikan kelangsungan kepercayaan pelanggan. Lalu setelah kita P2P tadi, berikutnya kita apa sih itu arti galang dana satu pendekat yang mengukis. Nah, artinya yang MATR, dan kita tahu jenis pembiayaan proyek tanpa harus memiliki jumlah proyek, memiliki jumlah dana besar sendiri. Inovasi ini memperluas akses pembiayaan pada sebagai individu yang mungkin tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan tradisional seperti pinjaman bank atau investor modal ventura. Sebagai akibatnya, crowdfunding telah memberdayakan kreativitas dan kewirausahaan di seluruh dunia, mengklik ide-ide dengan proyek-proyek yang sebelumnya sulit mendapatkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam praktiknya terdapat beberapa model funding yang berbeda, termasuk crowdfunding ekualitas, crowdfunding utang, dan crowdfunding imbalan yang mungkin yang semuanya memberikan insentif atau manfaat berbeda. Ketika pada penyumbang dana, crowdfunding telah menciptakan peluang baru bagi pengusaha, seniman, aktivis, dan berbagai pihak yang ingin menggalang dana untuk proyek-proyek mereka tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan besar atau investor tunggal. Nah, hal ini juga perlu menjadi alat yang penting untuk menguji minat dan peminatan pasar sebelum mengambil risiko besar dalam pengembangan produk atau proyek yang lebih besar. Selain memberikan manfaat finansial, crowdfunding juga memungkinkan pelaku proyek untuk membangun komunitas pendukung yang kuat dan terlibat dalam proses kreatif atau pengembangan proyek. Ini diciptakan koneksi lebih dalam antara pencipta proyek dan pendukungnya, menciptakan rasa kepemilikan bersama. Nah, dalam pencapaian kesuksesan proyek. Lalu berikutnya saya akan berdasarkan jenis-jenis crowdfunding itu sendiri. Yang pertama ini tadi adalah disebutkan, pertama ada crowdfunding, utang crowdfunding. Nah, ini jenis di mana peminjam atau perusahaan meminta pinjaman dari sejumlah individu atau investor melalui platform. Peminjam berjanji untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan bunga ini mirip seperti pinjaman tradisional, tapi perbedaannya adalah sumber pendanaan berasal dari banyak individu atau investor yang tersedia memberikan pinjaman, biasanya menawarkan bunga atau imbalan keuangan. Lainnya, kepada pemberi pinjaman model ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil
atau startup yang mungkin memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional itu. Yang kedua adalah crowdfunding. Ekuitas adalah jenis crowdfunding ini di mana individu dan investor membeli saham dalam perusahaan atau proyek yang membutuhkan pendanaan, dan dalam model ini pemilik perusahaan mengeluarkan berbagai kepemilikan saham kepada para investor. Dalam pertukaran dana, investor memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan jika perusahaan tumbuh dan meningkatkan nilai saham. Karena crowdfunding ekuitas sering digunakan oleh startup dan bisnis yang ingin mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga atau mengembalikan dana secara khusus, tapi dengan memberikan kepemilikan saham pada para investor. Lalu yang terakhir ini ada crowdfunding hadiah. Crowdfunding hadiah adalah jenis crowdfunding di mana orang mendukung proyek atau inisiatif tertentu sebagai balasannya. Mereka menerima imbalan berupa barang yang atau layanan yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Di berbeda darinya utang dan ekuitas, karena tidak ada kewajiban bagi pemilik proyek untuk mengembalikan dana atau memberikan kepemilikan saham atau kepada pendukung pemberi hadiah gitu. Mungkin menerima produk yang dihasilkan oleh proyek, akses eksklusif ke layanan atau hadiah lainnya sesuai dengan tingkat kontribusi. Nah, mereka crowdfunding ini adalah sering digunakan untuk mendukung proyek kreatif seperti film independen, musik produksi, fisik, atau proyek seni. Selain jenis crowdfunding di atas juga jenis ini seperti crowdfunding real estate yang mendanai investasi properti, lalu crowdfunding sosial yang mendanai inisiatif sosial atau Amar Darving, perusahaan P2P atau perusahaan pinjaman uang atau yang sama gitu lainnya gitu. Nah, jenis crowdfunding yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada proyek atau kebutuhan pendanaan yang spesifik. Lalu per sistem informasi akuntansi dagangan dalam share funding itu tersendiri akan saya jelaskan juga nih. Nah, sistem informasi akuntansi dan keuangan dalam share funding itu membantu mengelola dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai, dan mungkin investor atau pendukung atau melacak bagaimana dana mereka digunakan. Ini juga penting untuk melaporkan hasil investasi kepada para pemodal. Siap memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola sistem planning dan konteks share funding, membantu pengelolaan dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai, serta memfasilitasi pelacakan dan pelaporan dana kepada para pemodal. Tuh. Oke, berikut ini adalah perpanjangan penjelasan tentang siap dalam CR. Nah, ini yang pertama adalah pengelolaan dana. Ini digunakan untuk mengatur dan memonitor semua transaksi keuangan yang terkait dengan crowdfunding ini, termasuk pengumpulan dana dari investor atau pendukung proses pembayaran kepada peminjam atau penerima dana, dan memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan kontrak atau peranian. Crowdfunding siap juga memungkinkan pemeriksaan keamanan dan keabsahan transaksi keuangan, membantu mencegah penipuan dan memastikan bahwa dana yang disimpan dan dikelola dengan benar. Ini pemantauan proyek adalah salah satu hal yang bahwa dana yang diberikan store atau pendukung digunakan sesuai dengan referensi awal proyek. Pemilik proyek atau peminjam juga dapat memberikan pembaruan berkala melalui siap untuk memberikan transparansi kepada para
pemodal mengenai kemajuan proyek, pengeluaran dan pencapaian yang catat semua transaksi dalam pengeluaran yang terkait dengan proyek crowdfunding. Hal ini juga memungkinkan untuk melacak dengan rinci bagaimana dana yang terkumpul digunakan. Pemilik proyek harus memberikan bukti yang mendukung setiap pengeluaran dan memastikan bahwa dana yang digunakan adalah sesuai dengan perjanjian crowdfunding ini. Nah, lainnya kepada para pemberi pinjaman model ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil atau startup yang mungkin memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional itu. Yang kedua adalah crowdfunding. Ekuitas adalah jenis crowdfunding ini di mana individu dan investor membeli saham dalam perusahaan atau proyek yang membutuhkan pendanaan, dan dalam model ini pemilik perusahaan mengeluarkan berbagai kepemilikan saham kepada para investor. Dalam pertukaran dana, investor memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan jika perusahaan tumbuh dan meningkatkan nilai saham. Karena crowdfunding ekuitas sering digunakan oleh startup dan bisnis yang ingin mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga atau mengembalikan dana secara khusus, tapi dengan memberikan kepemilikan saham pada para investor. Lalu yang terakhir ini ada crowdfunding hadiah. Crowdfunding hadiah adalah jenis crowdfunding di mana orang mendukung proyek atau inisiatif tertentu sebagai balasannya mereka menerima imbalan berupa barang yang atau layanan yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Di berbeda darahnya utang dan ekuitas karena tidak ada kewajiban bagi pemilik proyek untuk mengembalikan dana atau memberikan kepemilikan saham atau kepada pendukung pemberi hadiah gitu. Mungkin menerima produk yang dihasilkan oleh proyek, akses eksklusif ke layanan atau hadiah lainnya sesuai dengan tingkat kontribusi. Nah, mereka crowdfunding ini adalah sering digunakan untuk mendukung proyek kreatif seperti film independen, musik produksi, fisik, atau proyek seni. Selain jenis crowdfunding di atas juga jenis ini seperti crowdfunding real estate yang mendanai investasi properti, lalu crowdfunding sosial yang mendanai inisiatif sosial atau Amar Darving, perusahaan P2P atau perusahaan pinjaman uang atau yang sama gitu. Lainnya nah, jenis crowdfunding yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada proyek atau kebutuhan pendanaan yang spesifik. Lalu per sistem informasi akuntansi dagangan dalam share funding itu tersendiri akan saya jelaskan juga nih. Nah, sistem informasi akuntansi dan keuangan dalam share funding itu membantu mengelola dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai, dan memungkinkan investor atau pendukung atau melacak bagaimana dana mereka digunakan. Ini juga penting untuk melaporkan hasil investasi kepada para pemodal. Siap memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola sistem planning dan konteks share funding, membantu pengelolaan dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai, serta memfasilitasi pelacakan dan pelaporan dana kepada para pemodal. Tuh. Oke, berikut ini adalah perpanjangan penjelasan tentang siap dalam CR. Nah, ini yang pertama adalah pengelolaan dana. Ini digunakan untuk mengatur dan memonitor semua transaksi keuangan yang terkait dengan crowdfunding ini, termasuk pengumpulan dana dari investor atau pendukung proses pembayaran kepada peminjam atau penerima dana, dan memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan kontrak atau peranian. Crowdfunding siap juga memungkinkan pemeriksaan keamanan dan
keabsahan transaksi keuangan membantu mencegah penipuan dan memastikan bahwa dana yang disimpan dan dikelola dengan benar. Ini pemantauan proyek adalah salah satu hal mengkem yang bahwa dana yang diberikan investor atau pendukung digunakan sesuai dengan rensi awal proyek. Pemilik proyek atau peminjam juga dapat memberikan pembaruan berkala melalui siap untuk memberikan transparansi kepada para pemodal mengenai kemajuan proyek, pengeluaran dan pencapaian yang catat semua transaksi dalam pengeluaran yang terkait dengan proyek crowdfunding. Hal ini juga memungkinkan untuk melacak dengan rinci bagaimana dana yang terkumpul digunakan. Pemilik proyek harus memberikan bukti yang mendukung setiap pengeluaran dan memastikan bahwa dana yang digunakan adalah sesuai dengan perjanjian crowdfunding ini. Nah, Lalu juga transparansi antara peminjam dan investor. Berikut adalah peran-peran dari SIAK dan sistem P2P lending. Yang pertama, ini ada pencatatan transaksi yang akurat. SIAK memastikan bahwa setiap transaksi baik yang terkait dengan meminjam atau investor tercatat dengan benar. Nah, ini mencakup cicilan bunga semua transaksi keuangan yang terkait dengan pinjaman, catatan yang akurasi untuk menjaga integritas dan keandalan dan kehalangan di plat PLP buah dan pembayaran digunakan untuk buah yang harus dibayarkan oleh peminjam. Pemantauan kosan terhadap saldo peminjaman, tingkat bunga dan penjualan SIAK dan perhitungan ini dapat diotomatisasi menggunakan sistem risiko kesalahan. Laporan ini mencakup semua neraca laporan bagi harus kas yang sangat penting untuk mengungkapkan kinerja platform P2P dan menjaga kredibilitas di mata regulator, investor dan pemegang saham. Lalu ada transparansi dan kepercayaan SIAK membantu menciptakan tingkat transparansi yang tinggi antara peminjam dan investor. Semua pihak dapat mengakses catatan terjadi transaksi, jadwal pembayaran dan informasi lain yang relevan. Ini membantu menjaga kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa semua pihak memahami sepenuhnya aspek-aspek finansial pinjaman dari investasi. Lalu juga berikutnya ada manajemen risiko. SIAK juga berperan dalam manajemen risiko dengan data yang tercatat dengan NIK dan sistem pelaporan yang akurat, sistem PP, dan mengidentifikasi potensi risiko kredit dan menghilangkan yang untuk mengurangi risiko. Ini terakhir ada efisiensi operasional otomatisasi yang diintegrasikan dalam baik membantu mengurangi biaya administrasi dan menghemat waktu tertentu menggunakan platform untuk berfungsi lebih lancar. Atau lalu lebih penting untuk diingat bahwa P2P lending ini seringkali menghadapi tantangan dalam hal risiko kredit dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu penting bagi platform P2P untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang dana di tangan ini dan memastikan kelangsungan kepercayaan pelanggan. Lalu setelah kita P2P tadi, berikutnya kita apa sih itu arti galang dana satu pendekat yang mengukis. Nah, artinya yang MATR, dan kita tahu jenis pembiayaan proyek
tanpa harus memiliki jumlah proyek, memiliki jumlah dana besar sendiri. Inovasi ini memperluas akses pembiayaan kepada sebagai individu yang mungkin tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan tradisional seperti pinjaman bank atau investor modal ventura. Sebagai akibatnya, crowdfunding telah memberdayakan kreativitas dan kewirausahaan di seluruh dunia, mengklik ide-ide dengan proyek-proyek yang sebelumnya sulit mendapatkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam praktiknya, terdapat beberapa model funding yang berbeda, termasuk crowdfunding ekualitas, crowdfunding utang, dan crowdfunding imbalan yang mungkin yang semuanya memberikan insentif atau manfaat berbeda. Ketika pada penyumbang dana crowdfunding telah menciptakan peluang baru bagi pengusaha, seniman, aktivis, dan berbagai pihak yang ingin menggalang dana untuk proyek-proyek mereka tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan besar atau investor tunggal. Nah, hal ini juga perlu menjadi alat yang penting untuk menguji minat dan peminatan pasar sebelum mengambil risiko besar dalam pengembangan produk atau proyek yang lebih besar. Selain memberikan manfaat finansial, crowdfunding juga memungkinkan pelaku proyek untuk membangun komunitas pendukung yang kuat dan terlibat dalam proses kreatif atau pengembangan proyek. Ini diciptakan koneksi lebih dalam antara pencipta proyek dan pendukungnya, menciptakan rasa kepemilikan bersama. Nah, dalam pencapaian kesuksesan proyek, lalu berikutnya saya akan berdasarkan jenis-jenis crowdfunding itu sendiri. Yang pertama ini tadi adalah disebutkan, pertama ada crowdfunding, utang crowdfunding. Nah, ini jenis di mana peminjam atau perusahaan meminta pinjaman dari sejumlah individu atau investor melalui platform. Peminjam berjanji untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan bunga ini mirip seperti pinjaman tradisional, tapi perbedaannya adalah sumber pendanaan berasal dari banyak individu atau investor yang tersedia memberikan pinjaman, biasanya menawarkan bunga atau imbalan keuangan. Lainnya, kepada pemberi pinjaman model ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil atau startup yang mungkin memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional itu. Yang kedua adalah crowdfunding. Ekuitas adalah jenis crowdfunding ini di mana individu dan investor membeli saham dalam perusahaan atau proyek yang membutuhkan pendanaan, dan dalam model ini pemilik perusahaan mengeluarkan berbagai kepemilikan saham kepada para investor. Dalam pertukaran dana, investor memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan jika perusahaan tumbuh dan meningkatkan nilai saham. Karena crowdfunding ekuitas sering digunakan oleh startup dan bisnis yang ingin mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga atau mengembalikan dana secara khusus, tapi dengan memberikan kepemilikan saham pada para investor. Lalu yang terakhir ini ada crowdfunding hadiah. Crowdfunding hadiah adalah jenis crowdfunding di mana orang mendukung proyek atau inisiatif tertentu sebagai balasannya. Mereka menerima imbalan berupa barang yang atau layanan yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Di berbeda darinya utang dan ekuitas, karena tidak ada kewajiban bagi pemilik proyek untuk mengembalikan dana atau memberikan kepemilikan saham atau kepada pendukung pemberi hadiah gitu. Mungkin menerima produk yang dihasilkan oleh proyek, akses eksklusif ke layanan atau hadiah lainnya sesuai dengan tingkat kontribusi. Nah, mereka crowdfunding ini adalah sering digunakan untuk mendukung proyek kreatif seperti film independen, musik produksi, fisik, atau proyek seni. Selain jenis crowdfunding di atas juga jenis ini seperti crowdfunding real estate yang mendanai
investasi properti, lalu crowdfunding sosial yang mendanai inisiatif sosial atau amar darfing, perusahaan P2P atau perusahaan pinjaman uang atau yang sama gitu lainnya. Nah, jenis crowdfunding yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada proyek atau kebutuhan pendanaan yang spesifik, lalu per sistem informasi akuntansi dagangan dalam cair funding itu tersendiri akan saya jelaskan juga nih. Nah, sistem informasi akuntansi dan keuangan dalam cair funding itu membantu mengelola dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai dan mungkin investor atau pendukung atau melacak bagaimana dana mereka digunakan. Ini juga penting untuk melaporkan hasil investasi kepada para pemodal siap memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola sistem planning dan konteks share funding, membantu pengelolaan dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai serta memfasilitasi pelacakan dan pelaporan dana kepada para pemodal. Tuh. Oke, berikut ini adalah perpanjangan penjelasan tentang siap dalam CR. Nah, ini yang pertama adalah pengelolaan dana. Ini digunakan untuk mengatur dan memonitor semua transaksi keuangan yang terkait dengan crowdfunding ini, termasuk pengumpulan dana dari investor atau pendukung proses pembayaran kepada peminjam atau penerima dana, dan memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan kontrak atau peranian. Crowdfunding siap juga memungkinkan pemeriksaan keamanan dan keabsahan transaksi keuangan, membantu mencegah penipuan dan memastikan bahwa dana yang disimpan dan dikelola dengan benar. Ini pemantauan proyek adalah salah satu hal yang bahwa dana yang diberikan investor atau pendukung digunakan sesuai dengan rensi awal proyek. Pemilik proyek atau peminjam juga dapat memberikan pembaruan berkala melalui siap untuk memberikan transparansi kepada para pemodal mengenai kemajuan proyek, pengeluaran dan pencapaian yang catat semua transaksi dalam pengeluaran yang terkait dengan proyek crowdfunding. Hal ini juga memungkinkan untuk melacak dengan rinci bagaimana dana yang terkumpul digunakan. Pemilik proyek harus memberikan bukti yang mendukung setiap pengeluaran dan memastikan bahwa dana yang digunakan adalah sesuai dengan perjanjian crowdfunding ini. Nah, lainnya kepada para pemberi pinjaman model ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil atau startup yang mungkin memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional itu. Yang kedua adalah crowdfunding. Ekuitas adalah jenis crowdfunding ini di mana individu dan investor membeli saham dalam perusahaan atau proyek yang membutuhkan pendanaan, dan dalam model ini pemilik perusahaan mengeluarkan berbagai kepemilikan saham kepada para investor. Dalam pertukaran dana, investor memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan jika perusahaan tumbuh dan meningkatkan nilai saham. Karena crowdfunding ekuitas sering digunakan oleh startup dan bisnis yang ingin mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga atau mengembalikan dana secara khusus, tapi dengan memberikan kepemilikan saham pada para investor. Lalu yang terakhir ini ada crowdfunding hadiah. Crowdfunding hadiah adalah jenis crowdfunding di mana orang mendukung proyek atau inisiatif tertentu sebagai balasannya mereka menerima imbalan berupa barang yang atau layanan yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Di berbeda darfingnya,
utang dan ekuitas karena tidak ada kewajiban bagi pemilik proyek untuk mengembalikan dana atau memberikan kepemilikan saham atau kepada pendukung pemberi hadiah gitu. Mungkin menerima produk yang dihasilkan oleh proyek, akses eksklusif ke layanan atau hadiah lainnya sesuai dengan tingkat kontribusi. Nah, mereka crowdfunding ini adalah sering digunakan untuk mendukung proyek kreatif seperti film independen, musik produksi, fisik, atau proyek seni. Selain jenis crowdfunding di atas juga jenis ini seperti crowdfunding real estate yang mendanai investasi properti, lalu crowdfunding sosial yang mendanai inisiatif sosial atau Amar Darving, perusahaan P2P atau perusahaan pinjaman uang atau yang sama gitu lainnya. Nah, jenis crowdfunding yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada proyek atau kebutuhan pendanaan yang spesifik. Lalu per sistem informasi akuntansi dagangan dalam share funding itu tersendiri akan saya jelaskan juga nih. Nah, sistem informasi akuntansi dan keuangan dalam share funding itu membantu mengelola dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai, dan memungkinkan investor atau pendukung atau melacak bagaimana dana mereka digunakan. Ini juga penting untuk melaporkan hasil investasi kepada para pemodal siap, memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola sistem planning dan konteks share funding, membantu pengelolaan dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai, serta memfasilitasi pelacakan dan pelaporan dana kepada para pemodal. Tuh. Oke, berikut ini adalah perpanjangan penjelasan tentang siap dalam CR. Nah, ini yang pertama adalah pengelolaan dana. Ini digunakan untuk mengatur dan memonitor semua transaksi keuangan yang terkait dengan crowdfunding ini, termasuk pengumpulan dana dari investor atau pendukung proses pembayaran kepada peminjam atau penerima dana, dan memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan kontrak atau peranian. Crowdfunding siap juga memungkinkan pemeriksaan keamanan dan keabsahan transaksi keuangan, membantu mencegah penipuan dan memastikan bahwa dana yang disimpan dan dikelola dengan benar. Ini pemantauan proyek adalah salah satu hal mengkem yang bahwa dana yang diberikan investor atau pendukung digunakan sesuai dengan rensi awal proyek. Pemilik proyek atau peminjam juga dapat memberikan pembaruan berkala melalui siap untuk memberikan transparansi kepada para pemodal mengenai kemajuan proyek, pengeluaran dan pencapaian yang catat semua transaksi dalam pengeluaran yang terkait dengan proyek crowdfunding. Hal ini juga memungkinkan untuk melacak dengan rinci bagaimana dana yang terkumpul digunakan. Pemilik proyek harus memberikan bukti yang mendukung setiap pengeluaran dan memastikan bahwa dana yang digunakan adalah sesuai dengan perjanjian crowdfunding ini. Nah, jadi mungkin segitu aja dulu di saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.